Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alvina Zara. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Dan di sini saya akan mempresentasikan sejarah teater barat. Dan saya akan menjelaskan tentang sejarah teater barat dari Yunani kuno sampai realisme Amerika. Yunani kuno. Yunani kuno berasal dari upacara agama primitif. Unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Kemudian, naskah teater tertua di dunia yang pernah ditemukan ditulis seorang pendeta Mesir, yaitu I Had Never di zaman peradaban Mesir kuno kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Dan di mana pada zaman itu peradaban Mesir kuno sudah maju. Kemudian ada teater Yunani klasik. Teater Yunani klasik tempat pertunjukan teater Yunani pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Teater ini dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut dengan amphitheater. Kemudian ada ciri-ciri pada amphitheater pertunjukan, yaitu sudah menggunakan naskah lakon. Kedua, setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh, dan cerita yang dimainkan adalah tragedi yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan, serta cerita komedi yang lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Kemudian, selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok kaur, yaitu penyanyi ya, penari, dan narator, pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Dan setelah itu ada pengarang teater Yunani klasik, yaitu ada Aeschylus, Scopaceles, Euripides, Aristophanes, dan Menander. Nah, setelah itu ada tentang teater Romawi klasik. Itu bisa dijelaskan tentang setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma, begitu juga teater. Namun, mutu teater Romawi tak lebih daripada teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Kemudian, teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 Masehi. Kemudian di sini ada ciri-ciri masyarakat Romawi, yaitu ada kor tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan. Terus musik menjadi pelengkap seluruh adegan, tidak hanya menjadi tema cerita tetapi juga menjadi ilustrasi ceritanya itu. Kemudian tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah. Nah, dan seluruh adegan terjadi di rumah, di jalan, dan di halaman. Bisa pun kayak seperti di mana saja, yang penting suatu tempat yang bisa ditempatkan gitu. Terus karakteristik tokoh tergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anak atau kekayaan anak muda yang melawan kekuasaan orang tua dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada bentuk-bentuk pertunjukan terkenal di zaman Romawi klasik. Itu ada tragedi, farce pendek, dan ada mime. Nah, selain itu ada teater abad pertengahan. Teater abad pertengahan itu apa sih? Nah, dalam tahun 1400 dan sampai 1500-an, banyak kota Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Kemudian drama dibuat berdasarkan cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut Pageant dan ditarik dikelilingi kota. Kemudian ada ciri-ciri pada teater pertengahan. Itu ada drama dimainkan oleh aktor-aktor belajar di universitas sehingga dikaitkan dengan masalah filsafat dan agama. Kemudian ada aktor bermain di panggung di atas kereta yang bisa dibawa berkeliling menyusuri jalanan. Terus lirik-lirik dialog drama menggunakan dialek atau bahasa. Dan drama banyak disipsi cerita kepahlawanan yang dibumbui cerita percintaan. Kemudian drama diaminkan di tempat umum dengan memanage kayak kebayaran gitu, bayaran. Kayak misalkan kita mentasin sebuah teater tapi kita juga ada mendapatkan suatu timbalan seperti bayaran itu. Kemudian ada drama tidak memiliki nama pengarang. Kemudian ada teater pada zaman Elizabeth. Pada tahun 1576, selama pemerintah Ratu Elizabeth I, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris. Gedung ini dibangun seperti lingkaran sehingga penonton bisa duduk hampir seluruh sisi panggung. Gedung teater ini sangat sukses sehingga banyak gedung sejenis dibangun sekitarnya. Salah satunya yang disebut yaitu Globe.
Gedung teater ini bisa menampung 3.000 penonton. Wow. Penonton yang mampu membeli tiket duduk di sisi-sisi panggung, mereka yang tidak mampu membeli tidak berdiri di sekitar panggung. Halo, kemudian ada sejarah teater tradisional di Indonesia. Itu ada pertunjukan Mendu. Pertunjukan Mendu merupakan sebuah nama kesenian teater dari daerah Kepulauan Riau. Cerita yang disajikan dalam pementasan yakni mengenai kisah Dewa Mendu dari daerah Natuna. Kisah tersebut biasa dipentaskan dalam 7 episode. Kemudian ada pertunjukan lenong. Contoh teater tradisional yang satu ini sudah sangat terkenal hingga pelosok negeri. Kesenian yang lahir dan berkembang di Betawi ini memiliki ciri khas dialog yang diselengangi dengan banyolan dan diiringi dengan alat musik. Dengan adanya banyolan sontak membuat para penonton pada ketawa, ngakak, hahaha. Kemudian ada seni drama dan tari. Contoh teater tradisional yang lain adalah seni drama dan tari sering disingkat dengan sebutan sendra tari. Sebagaimana namanya cerita dalam sendra tari disajikan dengan tarian. Pengiringan sendra tari biasanya terbentuk kerawitan atau alat musik gamelan. Kemudian, salah satu tempat pertunjukan sendra tari yang kerap diadakan ialah di halaman Candi Prambanan. Kemudian, ada teater ludruk. Contoh teater tradisional ini adalah teater yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian, bentuk drama yang dikemas dalam tarian dan nyanyian diperankan oleh laki-laki, termasuk tokoh wanita, dan dalam cerita juga diperankan oleh seorang laki-laki. Terus di sini juga ada pertunjukan randai. Pertunjukan randai adalah daerah di mana teater terakhir dan berkembangkan. Randai adalah jenis teater yang ditampilkan menggunakan dialog berupa gurindam maupun dendang. Dan musik yang mengiringi randai tergolong cukup unik, yakni terdiri dari gendang, batang padi yang bernama puput, dan juga talempong. Setelah itu ada pertunjukan reog. Pertunjukan reog itu apa sih? Pertunjukan reog yang berasal dari Ponorogo. Ciri khas dari seni pertunjukan reog adalah topeng yang dikenakan oleh pemain yang berbentuk besar dan tinggi dan berwajah singa. Meskipun dalam pertunjukan reog tidak terdapat dialog, namun reog dapat juga dikategorikan sebagai salah satu seni sejarah teater tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian ada sejarah teater ubruk. Pengertian ubruk adalah pertunjukan komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah untuk keperluan ritual dan hiburan tanpa teks naskah atau pakem. Kemudian para panjak atau menayaga dan sinden yang bertugas mengiringi proses penampilan ubruk berada di sisi kiri depan panggung. Penempatan itu bertujuan mempermudah komunikasi antara penari dengan dalang. Para pajak duduk dengan memegang alat-alat musik tradisional yang dikuasainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, materi-materi yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.